Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini 5 Mei 2022. Dan judul renungan pagi kita untuk hari ini adalah Pikiran Daging adalah Seteru Allah. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih ya Allah oleh karena kesempatan yang indah mempelajari akan firman Tuhan. Tidak sekedar kami mempelajari, tetapi kami rindu Tuhan melalui firman-Mu. Kami dapat merenungkan betapa baik Tuhan untuk kami. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Kiranya pekabaran firman Tuhan ini akan menguatkan kami, menuntun kami untuk memiliki pandangan, untuk memiliki cara-cara hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan kita di pagi ini 5 Mei 2022 dengan judul Pikiran Daging adalah Seteru Allah. Roma 8 ayat 7 dan 8, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Sekali lagi, Roma 8 ayat 7 dan 8, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Manusia pada mulanya dikaruniai kuasa berpikir yang mulia dan seimbang. Manusia itu sempurna tubuhnya, selaras dengan kehendak Allah. Pikiran-pikirannya bersih, maksud-maksudnya pun suci. Tetapi karena durhaka, kuasanya berubah, lalu mementingkan diri sendiri, mengambil alih tempat kasih itu. Keadaannya menjadi amat lemah karena pelanggaran itu, sehingga membuat dia tidak mungkin dengan kekuatannya sendiri melawan kuasa kejahatan itu. Dia telah ditawan setan dan akan tetap dikuasainya kalau Tuhan Allah tidak turut campur tangan secara khusus. Maksud penggoda ialah menghalang-halangi rencana ilahi di dalam penciptaan manusia itu, lalu memenuhi bumi ini dengan bencana yang memilukan. Dan dia akan menunjukkan bahwa semuanya ini terjadi sebagai akibat pekerjaan Tuhan Allah dalam menjadikan manusia itu. Dalam keadaan tanpa dosa, manusia dapat mengadakan hubungan yang menyenangkan dengan Allah, yang di dalam dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Tetapi sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia tidak dapat lagi menikmati kesenangan hubungan yang kudus itu. Bahkan dia mencoba menyembunyikan dirinya dari hadapan hadirat Tuhan Allah. Demikianlah selalu keadaan hati yang masih belum dibarui. Ia tidak sesuai dengan Allah dan tidak akan mendapat kesenangan dalam hubungan dengan Dia. Orang yang berdosa tidak senang di hadapan Allah. Dia akan takut dan mengundurkan diri dari pergaulan dengan makhluk-makhluk yang suci. Sekiranya dia diperkenankan memasuki surga, hal itu tidak akan menggembirakannya. Kasih yang tidak mementingkan diri sendiri yang bertahta di surga, setiap hati yang menyambut hati kasih Allah yang tiada batasnya, tidak akan mendapat sambutan di dalam jiwanya. Pikiran-pikirannya yang memikat hatinya, motif-motif yang terdapat padanya, berlawanan dengan orang-orang yang tiada berdosa yang tinggal di sana. Dia akan menjadi satu bunyi sumbang dalam irama surga. Jadi pikiran daging. Apa dimaksud dengan pikiran daging? Pikiran daging ini sama dengan pikiran manusia. Kenapa pikiran manusia atau pikiran duniawi? Kenapa pikiran duniawi, pikiran manusia itu disebut dengan pikiran daging? Karena daging ini sifatnya adalah keinginan-keinginan. Sifatnya adalah lemah. Itulah sebabnya
kita perlu memiliki yang disebut dengan kuasa Roh Kudus dalam diri kita. Ini yang disebut dengan pikiran Roh Kudus, manusia yang di dalamnya, di dalam batinnya ada Roh Kudus yang bekerja. Kalau keinginan daging semata-mata, keinginan dunia semata-mata, keinginan manusia yang lemah semata-mata, maka judul kita hari ini berkata adalah setru Allah. Setru Allah maksudnya adalah bertentangan dengan Allah. Setru Allah, bertentangan dengan Allah. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Keinginan daging adalah keinginan yang mau memaksa dirinya untuk tidak mau menurut pada perintah-perintah Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya menuruti firman Allah, menuruti perintah Allah, kalau di dalam dirinya keinginan diri, keinginan daging itu semata-mata, keinginan itu lebih kuat daripada bagaimana Roh Kudus mau bekerja di dalam hati. Kita perlu ingat bahwa ketika kita dijadikan, kita masih bayi, kita lahir, kita mulai bertumbuh dari pengenalan akan Allah itu diberikan oleh orang tua kita, pendidikan rohani diberikan oleh orang tua kita, itu akan mempengaruhi kehidupan kita, perjalanan hidup kita semakin hari semakin dewasa, mulai dari anak-anak, remaja, kemudian orang muda dan terus menjadi dewasa. Apa yang ditanam oleh orang tua kita itu akan berguna bagi dua tujuan. Kalau orang tua mengajarkan hal buruk, kita akan bertumbuh ke dalam hal yang buruk. Tapi kalau orang tua yang kuat rohani mengajarkan hal-hal baik kepada kita, maka kita akan bertumbuh di dalam setiap rencana Tuhan. Kita tidak dapat pungkiri di dunia ini bahwa ada orang tua yang memberikan contoh yang tidak baik bagi anak-anaknya. Itulah sebabnya Amsal 6 ayat 1 berkata, "Hai anak-anak, taatilah ibu bapamu, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan." Jadi kenapa di ayat itu katakan di dalam Tuhan? Itu berarti ada orang tua yang di luar Tuhan. Maksudnya adalah orang tua yang berikan pendidikan kepada anak-anaknya tidak sesuai dengan petunjuk Tuhan. Atau mungkin sama sekali tidak pernah memberikan petunjuk. Justru contoh hidupnya buruk bagi anak-anaknya. Mungkin seorang bapak itu merokok, pasti anaknya juga akan merokok. Minum minuman keras, pasti anaknya juga ikut karena orang tuanya memberikan contoh kepadanya. Itulah sebabnya pikiran daging ini akan bertumbuh menjadi paten, menjadi sempurna dalam diri seseorang oleh karena ditanamkan. Itulah sebabnya orang tua harus bergantung kepada Tuhan. Kalau kita bergantung kepada Tuhan, maka pendidikan kepada anak-anak kita adalah pendidikan datang dari Tuhan. Roh Kudus bekerja di dalam hati anak-anak kita. Maka dia akan bertumbuh di dalam roh dan kebenaran. Dia akan menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Dia akan membawa Yesus di mana saja dia berada. Dan dia akan menjadi berkat bagi dunia ini. Tuhan memberkati pekabaran hari ini. Mari kita jangan menjadi setru Allah dengan hidup dalam daging. Tetapi mari kita menjadi sahabat Allah, bahkan kita menjadi berkat bagi orang lain, membawa misi Tuhan kepada orang lain oleh karena Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Pilihan ada pada kita, tapi ajakan saya adalah mari kita hidup setia dengan Tuhan. Kita hidup dalam kerohanian yang setia, yang tinggi dengan Tuhan. Agar kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kita. Tuhan berkati pekabaran hari ini dan kita akan akhiri di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih atas pekabaran firman Tuhan hari ini. Biarlah kiranya yang lebih besar dalam diri kami adalah keinginan roh, keinginan dari Yesus Kristus menjadi bagian kami. Agar kami menjadi umat-umat-Mu yang setia, membawa kabar tentang Yesus di mana saja kami berada. Kami menjadi partner kerja dari Yesus. Kami menjadi agen-agen kebenaran di dunia ini. Agar dunia ini dapat diselamatkan, orang-orangnya disiapkan bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Berkati kami sepanjang hari ini dalam setiap tugas tanggung jawab kami. Biarlah berkat-berkat Allah menaungi hidup kami semua. Dalam pergumulan setiap pendengar renungan pagi yang dengarkan firman Tuhan, Tuhan campur tangan, berikan jalan keluar, berikan semangat, pundak yang kuat untuk memikul setiap beban. Apa yang kami jumpai di tangan kami hari ini, kami dapat kerjakan dengan penuh sukacita dan dengan sungguh-sungguh. Inilah doa kami ya Bapa, ampuni segala dosa-dosa kami. Mohon berkat atas hidup kami.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terpuji-puji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian pekabaran kita untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.